Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zalfa Afiasula dengan akhiran NIM 037 selaku moderator, dan teman-teman saya. Dan saya Siti Laila Tombili dengan NIM 038. Saya Stefani binti Rahmania dengan akhiran NIM 40. Dan saya Naila Afifah dengan akhiran NIM 034. Baik, langsung saja kita akan mulai presentasinya. Pertama kita akan membahas latar belakang, analisis permasalahan, pseudocode, flowchart, kemudian kita akan membahas ke kode programnya. Baik, sebelumnya di sini kita kelompok 8, proyek kami dalam tugas besar algoritma pemrograman ini adalah membuat ATM sederhana berbasis CLI atau terminal. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama yaitu latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi membuat layanan perbankan semakin praktis, terutama dengan adanya mesin ATM yang memungkinkan berbagai transaksi itu dilakukan tanpa adanya bantuan petugas. Nah, simulasi ATM berbasis CLI atau terminal ini membantu pelajar memahami logika dasar seperti autentikasi PIN, pengecekan, dan validasi saldo, serta pengelolaan menu transaksi. Selain itu, latihan ini dapat melatih kemampuan mengelola data, menangani kesalahan input, dan lainnya, sehingga menjadi fondasi yang baik untuk memahami sistem perbankan dan mengembangkan aplikasi keuangan yang lebih kompleks. Di sini saya akan menjelaskan analisis permasalahan. Analisis permasalahan dalam pembuatan mesin ATM sederhana berbasis terminal berfokus pada bagaimana mereplika alur sistem perbankan nyata, mulai dari autentikasi PIN, pengecekan saldo, hingga penarikan dan penyetoran, sambil tetap menjaga keamanan serta mampu menangani kesalahan seperti misinput, saldo kurang, dan percobaan PIN yang gagal. Permasalahan lain muncul pada desain arsitektur kode yang harus modular agar mudah dipahami dan didebug. Dengan memahami kedua aspek ini, pengembangan simulasi dapat dilakukan secara lebih stabil dan sesuai kaidah pembelajaran algoritma. Jadi selanjutnya algoritma deskriptif. Yang pertama itu masuk ke bagian login. Nah, di bagian login ini pertama menampilkan pesan selamat datang. Yang kedua, penggunanya itu memasukkan nomor rekening dengan PIN. Dan yang ketiga, sistem memeriksa apakah nomor rekeningnya itu terdaftar dan PIN-nya sudah sesuai. Dan yang keempat, jika benar login berhasil dan jika salah tampilkan pesan error. Selanjutnya itu ada masuk ke menu ATM. Yang pertama, setelah login, tampilkan menu cek saldo, setor uang, tarik uang, dan keluar. Yang kedua, pengguna memilih menu. Yang ketiga, jika memilih yang pertama cek saldo, maka akan menampilkan saldo. Terus yang kedua, jika memilih setor uang, pengguna memasukkan jumlah atau saldo ditambah. Terus yang ketiga, tarik uang. Pengguna memasukkan jumlah yang akan ditarik, dan saldo akan mengecek apakah cukup atau tidak yang akan kita tarik. Terus selanjutnya itu keluar, kembali ke login. Yang keempat, menu akan terus berulang sampai pengguna memilih keluar. Yang kelima, setelah keluar, program kembali ke proses login. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma flowchart. Pertama-tama di sini ada mulai, lalu di sini pengguna diminta untuk menginput nomor rekening dan menginput PIN. Lalu sistem mengecek apakah nomor rekening dan PIN valid. Nah, jika tidak maka outputnya akan nomor rekening dan PIN salah. Lalu program akan selesai di sini. Nah, jika iya, outputnya tampilkan login berhasil. Lalu di sini pada output tampilkan menu. Yang pertama adalah cek saldo, kedua setor, ketiga tarik, dan yang keempat keluar. Nah, lalu di sini ada input pilihan menu 1 sampai 4. Jika kita memilih pilihan 1 yaitu cek saldo, maka outputnya akan tampilkan saldo, lalu kembali ke
input pilih menu. Nah, jika di sini kita memilih pilihan dua yaitu setor uang, di sini kita menginput jumlah setoran. Nah, di sini saldo sama dengan saldo ditambah setoran. Lalu outputnya tampilkan setor berhasil, lalu akan kembali ke input pilih menu. Nah, jika kita memilih pilihan ketiga yaitu tarik uang, di sini kita menginput jumlah tarik. Lalu di sini apakah jumlah tariknya itu kurang dari atau sama dengan saldo? Jika tidak, maka tampilkan saldo tidak cukup. Nah, jika iya, saldo sama dengan saldo dikurangi tarik. Nah, lalu outputnya tampilkan penarikan berhasil. Lalu akan kembali ke input pilih menu. Nah, di pilihan terakhir, 4, yaitu pilihan keluar. Nah, jika kita memilih 4, maka output yang akan keluar itu adalah tampilkan terima kasih, lalu program akan selesai di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pseudocode. Nah, di sini pseudocode yang pertama bagiannya adalah deklarasi. Nah, bagian ini digunakan untuk menentukan variabel dan struktur data yang akan dipakai di dalam program. Pertama, kita punya akun yang bertipekan dictionary. Nah, di sini disimpan semua data di dalam rekening dan tiap rekening itu punya nomor, nama, PIN, dan saldo. Kemudian ada variabel nomor rekening, PIN, dan pilih. Dia tipe datanya adalah string. Nah, dia menyimpan input dari pengguna seperti nomor rekening, PIN, dan pilihan menu. Kemudian ada setor dan tarik yang bertipe data integer, yang fungsinya untuk menyimpan jumlah uang yang akan disetor atau ditarik. Kemudian kita masuk ke fungsi login. Fungsi login di sini pertama, eh, fungsi login di sini adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna itu benar-benar pemilik rekening tersebut. Nah, langkah yang pertama, program akan menampilkan pesan selamat datang dan pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor rekening dan PIN. Nah, lalu program akan memeriksa apakah nomor rekening tersebut ada di database dictionary akun dan apakah PIN yang dimasukkan sama dengan PIN yang terdaftar. Nah, jika kedua kondisinya benar, maka login berhasil dan program akan mengembalikan nomor rekening tersebut. Dan kalau tidak, loginnya gagal dan fungsi akan mengembalikan null. Nah, singkatnya login ini hanya mengizinkan pengguna itu masuk jika datanya valid. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga yaitu prosedur, prosedur menu, nomor rekening. Nah, setelah loginnya berhasil, pengguna akan diarahkan ke menu utama. Nah, menu ini berjalan dalam looping atau pengulangan sampai pengguna itu akan memilih keluar. Nah, isi menunya itu ada cek saldo, setor uang, tarik uang, dan keluar. Nah, di sini cek saldo itu untuk menampilkan saldo dari rekening yang sedang login. Kemudian setor uang itu nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah uang, saldo pada rekening ditambah dengan jumlah tersebut. Kemudian yang ketiga ada tarik uang. Nah, tarik uang ini program akan meminta jumlah uang yang ingin ditarik. Lalu program mengecek apakah saldo itu sudah cukup atau belum. Kalau kalau saldonya sudah cukup, nanti dia akan saldonya dikurangi dan transaksinya berhasil. Tapi kalau tidak cukup, akan ditampilkan pesan saldo itu tidak cukup. Nah, kemudian ada pilihan keempat yaitu keluar untuk mengakhiri menu dan keluar dari sistem ATM. Di sini akan ditampilkan ucapan terima kasih telah menggunakan ATM. Kemudian yang bagian keempat yaitu program eh, main program, yaitu bagian utama dari program. Nah, program di sini akan memanggil fungsi login. Nah, jika loginnya berhasil, maka pengguna akan masuk ke bagian menu. Nah, tapi kalau gagal, penggunanya akan diminta login lagi. Nah, program utamanya ini akan berjalan terus untuk melayani penggunanya. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Di sini yang pertama ada variabel akun. Di variabel akun ini ada dictionary yang berupa nama, PIN, dengan saldo. Lalu kita membuat fungsi login dengan variabel norek dan PIN untuk memasukkan nomor rekening dan PIN. Jika nomor rekeningnya itu ada di akun dan PIN-nya cocok dengan PIN yang ada di akun ini,
akan menampilkan login berhasil, lalu mengembalikan fungsi nomor rekening. Nah, jika tidak sesuai atau tidak cocok, akan menampilkan nomor rekening atau PIN-nya salah, lalu mengembalikan fungsi non sebagai tanda bahwa loginnya itu gagal. Kemudian kita membuat fungsi menu dengan parameternya itu norek, yang artinya membuat fungsi menu itu dengan memakai nomor rekening pengguna. Nah, lalu while true itu membuat programnya berjalan terus sampai pengguna memilih keluar. Terus ada variabel pilih untuk memasukkan pilihan menu. Nah, jika penggunanya memilih satu, akan menampilkan saldo Anda yang ada di akun. Nah, jika memilih dua, akan memasukkan jumlah uang yang ingin di-store. Nah, lalu saldo yang ada di akun ditambah dengan jumlah store yang baru, lalu menampilkan store-nya itu berhasil. Jika penggunanya memilih tiga, akan memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik. Jika penarikannya itu lebih kecil dari saldo yang ada di akun, saldonya itu akan dikurangi lalu menampilkan penarikannya berhasil. Nah, jika penarikannya itu lebih besar dari saldo yang ada di akun, akan menampilkan saldonya tidak cukup. Nah, jika pengguna memilih 4, menampilkan terima kasih telah menggunakan ATM, lalu perulangan itu akan berhenti dengan break. Pada bagian program utama, yaitu ada while true, yaitu perulangan tak terbatas. Program akan terus berulang. Terus selanjutnya, pada variabel norek, kita akan memanggil fungsi. Lalu, pada if norek, jika norek memiliki nilai true atau kosong, berarti loginnya sukses. Jika tidak atau non, kondisinya tidak dijalankan. Terus selanjutnya ada menu norek. Jika login berhasil, program memanggil fungsi menu. Baik, selanjutnya pada bagian output. Yang pertama akan muncul selamat datang di ATM. Terus masukkan nomor rekening. Lalu diminta masukkan PIN. Lalu muncul tulisan login berhasil. Selamat datang Naila. Terus selanjutnya akan diminta menu ATM 1 sampai dengan 4. Yang pertama menu ke 1, yaitu kita akan cek saldo dan yang akan muncul saldo Anda sebesar 2 juta. Selanjutnya kita diminta untuk menginput kembali lalu kita input nomor 2 yaitu setor uang dan akan menampilkan jumlah setor yang akan kita setor ke bank lain. Di sini kita akan store 100.000. Terus setelah kita enter, setor berhasil. Selanjutnya kita akan memilih nomor 3 yaitu tarik uang. Lalu kita diminta untuk menginput berapa jumlah yang akan kita tarik. Misalnya kita ingin menarik 200.000. Lalu akan muncul tulisan penarikan berhasil. Lalu yang terakhir, kita akan meminta nomor 4, yaitu menu keluar. Dan akan muncul terima kasih telah menggunakan ATM. Lalu program akan kembali mengulang yang telah kita input di sini. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan.
Berdasarkan pengembangan sistem simulasi mesin ATM berbasis terminal menggunakan bahasa pemrograman Python yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep dasar algoritma pemrograman yang meliputi struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan, fungsi untuk modularisasi, serta manipulasi variabel telah berhasil diterapkan untuk bereplikasi mekanisme transaksi perbankan dasar secara fungsional. Proyek ini tidak hanya mendemonstrasikan efisiensi bahasa Python dalam menangani logika komputasional yang sekuensial dan terstruktur, tetapi juga membuktikan pemahaman praktis mahasiswa terhadap integrasi alur algoritma dalam penyelesaian masalah nyata, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.